Ya, kita jumpa lagi dalam kesempatan video kali ini. Kita akan bahas kembali masalah skala yang ada di dalam mesin freeze. Sudah kalian ketahui bahwa mesin freeze ini ada 3 gerakan. Yang pertama gerakan memanjang, yang kedua gerakan melintang, dan yang ketiga gerakan vertikal. Dari ketiga gerakan tersebut akan diputar oleh pemutar. Ini adalah pemutar untuk eretan atau gerakan memanjang. Kemudian kita lihat gerakan untuk arah melintang. Kemudian yang bagian bawah adalah gerakan untuk arah vertikal, naik turun. Ketiganya itu selalu ada yang dinamakan skala Nonius. Ini juga ada skalanya. Kemudian satu lagi, di sini juga ada skalanya. Kita akan mencoba mempelajari skala-skala tersebut. Bagaimana cara pembacaan skala yang ada di dalam mesin freeze. Tentu saja prinsip dari skala ini akan sama, ya. Yang kalian perlu ketahui, kalian akan lihat di sini ada tulisan, ya, ada tulisan ini. Nah, ada tulisan 1 div, ya, 1 divisi maksudnya sama dengan 0,02 mm, ya. Artinya satu bagian atau satu garis dari garis satu ke garis berikutnya itu satu bagian itu dinamakan atau sebesar 0,02 mm. Kita coba, ada garis petunjuknya di sini, ya, ada garis petunjuk, ya, kita paskan ke 0 misalkan. Oke, ya, kita 0. Dari 0 kita geser ke garis yang pertama, berarti meja akan bergerak ke depan sejauh 0,02. Kita geser lagi ke 2 strip, berarti 0,04 mm. Yang ketiga 0,06 mm, yang keempat 0,08 mm, dan di sini pas tengah-tengahnya berarti 5 strip 0,1 mm, ya. Kalau kita tambah terus sampai 10 strip, berarti 10 strip 10 dikalikan 0,02 berarti 0,2 mm. Sehingga angka 2 di sini langsung menunjukkan 0,2 mm, ya. Nah, kalau 0,3 di mana? 0,3 berarti di antara keduanya nih, ya. Kita geser. Nah, di sini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Di sini angka 10 menunjukkan 1 mm. Oke, ya. 1 mm, bukan 0,10 tetapi 1 mm. Kemudian angka 12 di sini berarti 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8, dan angka 20 berarti menunjukkan berapa? 2 mm, ya. 2 mm sampai berikutnya angka 30 3 mm, angka 40 4 mm, ya. Dan satu putaran penuh berarti 5 mm. Oke, sehingga kalau ini atau eretan memanjang ini, eretan memanjang, kita gerakkan atau kita putar bagian pemutarnya, ke kanan dari 0 sampai 0, satu putaran penuh berarti meja atau ragum atau benda kerja akan bergerak, ya, ke depan, ke arah depan kita, ya, ke arah memanjang sebesar 5 mm. Nah, gimana kalau Pak, saya hanya pengen menggerakkan 1 mm.
silahkan tinggal diputar saja pemutarnya tadi ya, sejauh 1 mm. Oke, 1 mm. Pak, kalau 1,5 bagaimana? Tinggal dipilih ya. 1,4 ditambah 5 strip lagi 1,5 mm dan seterusnya ya. Ini untuk pembacaan skala Nonius dengan satu bagiannya atau divisinya, satu divisi 0,02 mm. Dan ini biasanya akan sama dengan bagian yang lain atau pemutar gerakan yang lain ya, kita bisa lihat untuk yang pemutar arah melintang apakah sama ya. Oke, kita perhatikan di sana ya, sama ya, satu divisi sama dengan 0,02 mm. Sehingga prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kalau tadi 0 ya, 0 kemudian kita gerakkan ke angka 2 berarti 0,2, angka 4 0,4, angka 6 0,6 sampai angka 10 berarti ya, ragum atau benda kerja akan bergerak ke depan ya, sepanjang 1 mm. 1 mm. Nah, kalau kita putar sampai satu putaran penuh, maka gerakan melintang mesin fresh ini adalah 5 mm. Ya, paham di situ? Jadi untuk mesin fresh yang jenis ini ya mungkin ada berbeda dengan mesin yang lain. Ya, gerakan memanjang ya, dan gerakan melintang ke arah sana ya, balik lagi ke arah sini melintang, ini mempunyai ya, bagian yang sama yaitu satu divisi atau satu bagian 0,02 mm. Oke ya. Kemudian kita akan melihat pada bagian pemutar arah vertikal atau tegak apakah sama ya. Kita lihat di sini. Oke, karena gelap kita coba nyalakan. Ya. Ini kita lihat coba apakah benar sama apa enggak. Kalau memang sama, yang penting prinsipnya ya, prinsipnya kalian sudah tahu. Oke, kita lihat satu divisinya. Mana suatu divisi? Oke, ini agak silo ya. Ya, satu divisi sama ya, 0,02 mm. 0,02 mm. Tetapi angka 1 di sini bukan 1 mm ya. Karena satu stripnya ini adalah 0,02, silahkan dihitung 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, berarti ini 0,1 ya, 0,1. Oke ya. Udah pesawat ya. Kita ulangi dari 0 ya, dari 0 kita geser satu strip berarti 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, angka 1 berarti 0,1 ya. Angka 1 di sini 0,1 ya. Angka 2, nah, angka 2 agak sedikit enggak kelihatan ini ya. Oke ya, angka 2 ini. Angka 2 berarti 0,2. Angka 3 0,3, angka 4 0,4, angka 5 0,5 sampai terakhir ya angka 0,9 dan satu putaran penuh berarti 1 mm. Oke, berbeda untuk yang
pemutar arah memanjang dan arah melintang tadi, satu putarannya adalah 5 mm, sedangkan untuk jenis mesin ini ya, satu putaran untuk arah vertikal hanya 1 mm. Oke, bisa dipahami. Baik ya, kita kembali lagi ke sini ya, kita lihat lagi. Ya. Kalau kita gerakkan tadi dari arah ke arah kanan, maka meja akan bergerak ke depan. Kemudian kalau kita gerakkan sudah sampai angka 10 tadi, berarti 1 mili. Kita akan kembalikan mundur. Nah, saat mundur ini ada backlash, ada kelonggaran, sehingga angka 0 atau dimulainya mengukur kalian tidak bisa dari angka 10, melainkan di angka truk 8 ini ya. Angka 8 bisa dinolkan lagi untuk mempermudah ya, Nah, angka 8 dinolkan, baru dimulai misalkan 1 mili ke belakang, dimulai dari angka 0 ke arah belakang sampai angka 40. Ini adalah 1 mili ya. Hati-hati ya, tiap mesin itu mempunyai backlash atau kelonggaran ya, ada kelonggarannya karena antara mur dan baut yang ada di dalam sini ya, ada di dalam sana tuh ya, itu adanya kelonggaran atau clearance atau backlash ya. Jadi perlu kalian putar terlebih dahulu. Misalkan ini Pak akan diputar lagi ke depan Pak, berarti putarkan. Nah, ini backlashnya sangat jauh sekali, dari angka 40 truk ya, sampai angka 46 ini tidak bergerak sama sekali, meja masih diam, sehingga angka 0-nya akan kalian tempatkan di sini. Oke ya, baru dimulai dari angka 0 ini. Kalau mau diputar 1 mili sampai angka ya 1 mili tadi, kalau mau 2 mili sampai sesuai dengan ketentuan ya, kita akan putar ke arah 1 mili misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah paham bahwasannya setiap mesin mempunyai kelonggaran, mempunyai backlash atau mempunyai clearance ya. Jadi perlu diputar balik terlebih dahulu, baru dipaskan titik nolnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih.